Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-review sebuah produk dan ini baru tiba di meja kita ya, di meja review kita dari Sherda NB550. Ini adalah POC ya. Jadi ini sebuah POC dari Sherda yang cukup oke ya. Nanti akan kita review seperti apa POC dari Sherda ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya, banyak yang bertanya ya. Jadi ini POC global ya, bukan versi Android yang mungkin mudah di otak-otak ya. Tapi kalau untuk POC global itu memang harus menggunakan server, juga menggunakan akun. Jadi buat teman-teman yang mungkin membeli sebuah POC global itu nggak sembarangan. Jadi artinya POC global ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang ada dalam satu grup, satu akun, satu server. Jadi kalau beda server, beda akun, itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus didaftarkan seperti itu. Nah makanya kalau kita punya sebuah POC, itu aman teman-teman. Kalau tertinggal atau mungkin jatuh di mana gitu ya, itu nggak bakalan bisa digunakan oleh orang lain. Karena POC ini bisa dikontrol dari server sehingga bisa dimatikan ataupun bisa di stop untuk komunikasinya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu yang bedanya antara POC handphone dan POC Android. Jadi POC Android, bisa global Android itu hampir sama dengan handphone. Jadi bisa diinstal ulang, bisa dirubah. Tapi kalau namanya yang POC global itu nggak bisa teman-teman, karena yang didaftarkan adalah IMEI-nya. Jadi ketika sebuah POC global itu hilang, maka IMEI yang ada di sini nggak bisa dipakai ya. Jadi terpaksa harus ya nggak bisa dipakai artinya seperti itu teman-teman. Jadi aman. Oke, kemudian yang kedua, POC global ini juga ketika dia sudah terdaftar, ketika dia on, maka sistemnya udah standby teman-teman. Jadi sistemnya sudah standby. Ketika kita mencet PTT seperti ini, maka itu layaknya seperti seperti HT. Jadi seperti HT. Jadi kalau kita menggunakan handphone itu harus mencet dulu nomor, harus nyari kontaknya. Tapi kalau dengan POC global itu tidak. Jadi langsung standby di channel atau grup yang sudah dibuat seperti itu. Jadi tinggal pencet PTT langsung ngomong seperti itu. Dan kelemahan dari sebuah HTPOC yaitu suaranya nggak bisa, maksudnya ya terdengar lah ya, karena layaknya HT kalau nggak ada handsfree-nya kan keluar dari speakernya ya, bisa terdengar di mana-mana ya, jadi bisa didengarin orang di sekitarnya, dan itu mungkin ya terdengar lebih keras dibandingkan menggunakan HP ya, karena tidak ditaruh di telinga. Jadi sekali lagi radiasi dari POC ini justru lebih apa ya namanya, tidak terlalu berbahaya dibandingkan handphone, karena handphone kita langsung tempel di telinga gini ya, kalau kita lagi nerima telepon ya kita tempel di sini. Tapi kalau POC kan di depan sini, jadi sinyalnya keluar ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu sekedar informasi untuk POC, dan memang beda orang beda menjelaskannya. Jadi kalau saya sederhana aja menjelaskan seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja kita review Sherda NB550. Terima kasih buat Pak Itias yang ada di Makassar yang udah nyempetin barangnya sampai di sini untuk kita bisa review. Jadi buat teman-teman bisa tahu produk dari Sherda. Oke, sebelumnya kita seruput dulu kopinya teman-teman. Ini kopi hitam tanpa gula lagi, kita seruput dulu ya. Sudah. Alhamdulillah kita udah seruput.
kita langsung aja review dari dekat POC dari Sierda NB550. Keep stay tune yang Oke teman-teman, ini dia boxnya dari Sierda, POC dari Sierda NB550. Ya, seperti ini boxnya. Di sini tertulis single call, group call, call, all call, unlimited distance, unlimited data, super clear voice, military quality. Oke, di sana tulisannya 988. Mungkin sejak 988 ya Sierda ini sudah mulai memproduksi produk ya. Jadi di sini tertulis jelas digital tracking radio. Jadi di sini ada tulisan national tax, travel signal, long standby. Jadi kalau long standby berarti baterainya awet ini. Yaitu klaimnya, tapi nanti kita akan coba setelah kita gunakan nantinya ya. Nah, ini produknya teman-teman. Kita dapat AT-nya Sierda NB550 ini, dan bentuknya itu nggak terlalu besar teman-teman, cuma agak tipis dan ya simple. Ini sebesar mungkin kalau kita lihat UV5R ya. Ya besar dikit ya, besar dikit, tapi jauh lebih tipis ya. Jauh lebih tipis. Oke, kita dapat AT-nya, kemudian dapat tali, dapat bel clip. Nah, ini saya senang karena nggak dibaut teman-teman ya. Ini bel clipnya hanya dipasang seperti itu ya. Kemudian dapat baterai. Di sini baterainya 1800 mAh 3,7 volt. Ini irit teman-teman, karena namanya POC kan tidak seperti handphone, jadi dia irit, hanya standby dan tidak ada aplikasi apa-apa di sini, tidak ada yang macam-macam di sini, hanya untuk seperti HT. Nah, ini kita dapat chargingnya di sini 5 volt 1 ampere. Kemudian dapat kabel Type A to Type C ya. Type A to Type C, dan ciri khasnya dari Sierda itu warnanya hijau teman-teman ya. Kabel charge-nya hijau. Itu ciri khas dari kabel dari Sierda. Oke, kita taruh aja dulu. Ini kita langsung aja coba lihat apa saja yang ada di Sierda ini. Di sini ada tombol PTT di sebelah kiri ya teman-teman, ada tombol PTT. Kemudian ada 2 tombol shortcut ini, kemudian ada tombol back, tombol up down, dan tombol power di sini. Jadi yang bulat ini bukan power, ternyata powernya yang ini. Kemudian di atas ada lampu indikator sinyal. Di sini ada Type C, ya, Type C di sini. Mungkin untuk program teman-teman ya. Kalau untuk ngecas itu di bawah sini. Ini untuk ngecas baterainya. Dan kita buka aja, caranya kita tekan ini ke atas, kemudian ditarik ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia ada 2 SIM ya, SIM 1, SIM 2. Di sini tulisnya NB550. Jadi ini sudah saya isi kartu di sini. Ini kartu yang biasa kita pakai menggunakan Indosat teman-teman ya. Kita coba taruh aja sini. Ini tutupnya seperti ini. Kemudian pasang baterainya. Kemudian kita tutup lagi seperti ini. Dan ini bel clipnya kita pasang teman-teman ya. Bel clipnya kita pasang. Sangat mudah sekali, jadi tinggal dorong. Nah, beres ya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja hidupin seperti apa Sierda NB550 ini ya. Tampilan perdananya seperti apa, kita lihat. Nah, seperti ini. Cepat banget ya, begitu pencet langsung hidup ya. Tulisannya 5G di situ ya. Ini teringat seperti punyanya Tit Radio ya. Tit Radio begitu dihidupin dia langsung tulisannya 5G gitu ya. Dan ini kayaknya bootingnya lebih cepat daripada POC yang pernah kita review ya. Dia lebih cepat bootingnya. Dan di sini kita sudah masuk di grup, dan ini saya masukin ke repeater. Jadi repeater artinya masuk ke
hybrid. Jadi saya punya PSW hybrid yang bisa terhubung dengan HT analog seperti biasa ya. Nah, di sini kalau kita mau pencet grup itu ada di sini teman-teman. Nah, ini kita pencet yang bulat ini. Ini di sini grup, dan di sini bisa kita masuk ke repeater ini. Kemudian ini ke yang kedua adalah yang ke grup keluarga, kemudian yang terakhir adalah yang untuk review seperti itu ya. Kita bisa masuk ke grup review. Nah, dan itu semua ada di HT-HT saya saja di sini ya teman-teman, tidak keluar, jadi hanya di sini saja, tidak kemana-mana. Nah, ini member cell. Nah, member cell ini artinya yang online saat ini ya, yang ada saat ini ya, yang sementara standby itu ada di repeaternya standby. Kemudian yang saya pegang ini juga standby ya, dan yang ini juga standby. Nanti kita akan coba ya, karena kita standbykan semua untuk kita tes. Kemudian ada setting. Nah, di sini apa aja setting? Ada backlight. Backlight di sini ada berapa detik ya. Kita tingkatin teman-teman, karena kita lagi review, jangan sampai cepat mati. Kita coba ke 20 detik supaya menunya tidak langsung mati. Call backlight. Call backlight ini kalau ketika ada sinyal masuk, maka dia akan hidup layarnya. Jadi kita hidupin aja. Kemudian kita back. Sebentar teman-teman. Nah, nih. Sebentar back ya. Kemudian wallpaper di sini ternyata lumayan juga ya. Artinya ada sekitar 5 wallpaper yang bisa kita rubah-rubah. Nanti tergantung Anda semua mau pakai wallpaper berapa. Satu misalnya ini dia warna biru ya, seperti ini. Coba kita lihat warna biru ya, wallpapernya seperti itu. Kemudian kalau kita mau setting ke wallpaper 2, dia warna apa? Nah, dia seperti ini teman-teman, awan seperti itu. Kemudian kalau kita yang ketiga, jadi ini tidak gambar ya, cuman warna aja teman-teman ya. Ini biru lagi. Kemudian yang keempat, ini dia orange. Yang kelima itu hitam. Tadi kita ke hitam aja ya, jadi lebih irit baterai kalau layarnya tidak terlalu terang. Nah, di sini volume, jadi ada beep switch. Nah, kita on kan ketika dia akan mencet menunya. Volume level ini nanti tergantung kita mau kasih level berapa. Jadi sekecil-kecilnya volume dia akan sesuai dengan level yang kita setting di sini. Jadi saya setting di level yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga ketika kita kecilin itu dia masih bisa terdengar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dia settingnya. Kemudian ada profile. Di sini profile ada outdoor, standar, indoor, dan earphone. Nah, sementara saya setting aja di standar aja teman-teman ya. Kemudian mic mode, kita mau pakai yang middle, low, atau high. Itu bisa kita atur. Sekarang kita coba middle dulu, nanti kita kalau kurang kencang baru di high ya. Kemudian time zone. Nah, time zone di sini karena kita di Jawa, kita ketik plus 7 UTC. Kalau saya kemarin di Sulawesi, saya tulis di sini plus 8 UTC teman-teman ya. Jadi beda UTC-nya. Kemudian SIM card. Di sini ada 2 SIM, SIM 1, SIM 2. Kemudian ada SIM switch. Di sini auto, kemudian pretty tone. Kemudian di sini restore setting, nggak usah ya, udah itu aja. Kemudian device info. Di sini application versi itu ya, versinya. Kemudian modul versi, EMI, POC version Serda Internet 2024 ya. Oh ya, 1 tahun yang lalu ya, sekitar tanggal 22 apa nih, Januari, Februari, Maret ya, Maret. Kemudian RSSI. Nah, RSSI ini untuk melihat sinyal yang ada di sini ya, sinyal dari selulernya ini berapa dBm. Ini minus 84 dBm. Oke, itu aja teman-teman. Kayaknya nggak ada yang lain-lain karena ini sangat simpel, jadi tidak terlalu banyak menunya teman-teman ya. Menunya hanya seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke ini, kan sudah masuk ke repeater ya. Kita akan coba di sini ada beberapa perangkat yang akan kita coba ya teman-teman. Nah,
Ini saya akan tes dulu, saya hidupin. Dan ini memang yang ini POC terkecil ya, yang POC G1. Kemudian yang ini hybrid teman-teman, ini hybrid, dan ini juga kita sudah hidupin. Dan ini UHF ya. Nanti kita akan tes antara POC ini dengan yang ini seperti apa modulasinya, kita akan tes ya teman. Dan mungkin kameranya tak balikin, nanti kita balik ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini volume kita naikin. Nah, ini volume 2. Nah, itu sudah akan terdengar ya teman-teman, suaranya di situ. Ya, nanti kita akan coba dari analog ya. Kalau itu kita akan coba, dan ini saya akan standby kan ini. Kita coba lihat. 7. Ya, kita coba standby kan untuk ke repeater. Jadi ini HT analog ya, kita menggunakan Mac One dari Motorola X1 X10D. Oke, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes dulu dari POC to Nah, ini di wilayah Paku, dari Paku alamat sudah 81 motor diperkirakan jadi pagi putir-putir ya, suaranya mantap teman. Suaranya enak, nggak pecah. Ini hati-hati yang kelebihan energi sama ya teman. Kemudian ini kita tukar sama juga. Jadi kalau ini dia POC itu analog to POC. Jadi ini kita masuk ke apa namanya, repeater ya. Tapi karena di hybridnya itu, yang sekarang kita standby-kan di hybrid itu ada 3 frekuensi teman-teman ya. Jadi di frekuensi repeater dan 2 di frekuensi keamanan seperti tadi ya. Dan sebenarnya ada tiga frekuensi standby. Jadi kalau kita hanya mendengarkan saja juga bisa, kita standby-kan 3 frekuensi analog. Dan kalau kita memakai satu analog, itu juga bisa kita standby-kan paling atas ya teman-teman. Jadi saya menggunakan POC hybrid ya. Jadi yang standby itu yang hybrid ini ya teman-teman ya, 3 band hybrid, 3 band dari Telkom TC988 yang kita standby-kan untuk hybrid repeaternya. Oke, jadi untuk resipnya ini sangat bagus suaranya. Kalau nanti 88 KRID di mobilnya kita bisa dengar ya. Kembali ke wilayah 1 rayon 2 ya teman-teman ya. Volume 1 itu sudah kenceng karena tadi kita setting minimal 10 ya. Nah, kalau yang ini dia tampilan seperti itu, ini lebih jelas. Kalau ini kecil ya teman-teman ya, ini jelas terlihat bagus ya. Kemudian ini juga kecil, masih lebih besar ini tulisannya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa rubah teman-teman. Jadi kalau ini kan masuk ke repeater ya, saya akan merubah ke antara POC. Nah, ini kita masuk ke grup dulu. Ini grup saya setting. Sebentar teman-teman ya. Kita setting grup di, oh ya, karena ini tidak ada, kita masuk ke family ya. Kita masuk ke sini. Oke, ini kosong ya karena belum ada yang connect, kosong. Nah, sekarang kita pindah coba di sini, mudah-mudahan grupnya di sini ada ya. Oh, ada. Ini kita masuk enter group. Nah, ketika kita sudah enter group, maka yang repeater tadi udah nggak bisa kita dengarkan. Nah, di sini sudah 2 perangkat terhubung, jadi ada satu-satu. Jadi satu di sini berarti ini connect ke sini, satu di sini berarti ini connect ke sini. Dan kalau kita satu lagi kita hidupin, misalnya ini saya hidupin, ini saya pindah grup misalnya ya, itu ya, kita masuk, kalau sini ada, nah ini saya masuk ke sini grup family, dia akan berubah nanti jadi 2. Nah, benar kan? Artinya apa?
ini memonitor dua POC yang ada di sini. Dan ini juga pasti akan dua ya di sini di Sierda NB550 juga akan tertulis dua di sini. Dan ada dua yang standby. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan tes ya dari Sierda to hybrid POC ya, kita manfaat POC-nya, kemudian dari POC to POC. Dan ini kamera saya balikin karena supaya kita bisa dengerin anunya ya, balikannya. Oke teman-teman, ini mikrofonnya saya lepas karena kita akan melihat sejauh mana kualitas dari POC Sierda NB550 ini. Oke, kita akan coba untuk komunikasi sesama POC. Ini level 1, ini juga level 1. Kita coba dengerin di sini ya, di yang G1 ya. 1 2 3 3 2 1 tes. Nah, kita tambahin level 2. Ini juga 2. Ini 2 ya, coba ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3. Kita pencet lagi sekali lagi teman-teman. Ada delaynya apa enggak, kita coba. 1 2 3. Delaynya sangat kecil sekali kalau kita menggunakan POC global ya. Nah, ini sekarang dari G1 ke NB550. Kita coba dengarkan suara speakernya. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3 1 2 3 2 1 dicoba. Oke teman-teman, suaranya enak speakernya dan modulasinya juga enak tadi ya. Nah, sekarang kita coba kalau ke hybrid ya. Sebentar, kita volume kita coba buka ya. Sekarang hybrid tuh NB550. 1 2 3 1 2 3 3 2 1 dicoba. Nah, ini ada delay sedikit ya untuk yang hybrid. Nah, kita coba dari NB550 ke hybrid. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Jadi suaranya agak ngebas ya untuk sebuah POC dari Sierda ini, suaranya ngebas teman. Kita coba lagi ya. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 ya. Artinya kalau saya ke POC hybrid itu dia kelihatan ada delay teman-teman. Tapi kalau ke sini enggak ya, sesama-sama POC itu. Kita coba ini kecilin dulu. Nah, ini kita sama POC. 1 2 3 3 2 1. Oh, volumenya belum dinaikin. Oke, kita coba. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 1 2 3. Oke. Sekarang kita coba ke NB550. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Jadi kalau dari G1 ini lebih treble teman-teman. Sementara untuk yang Sierda NB550 ini lebih soft, lebih ke arah medium bass ya. Treble-nya ada juga, cuman dia lebih halus ya. 1 2 3 3 2 1. Dicoba. 1 2 3. Suaranya lebih bersih teman-teman ya. Saya tambah vokalnya, volumenya biar kelihatan ya bedanya ya. Kita coba. Nah, ini saya naikin juga. 1 2 3 3 2 1. Dicoba. Nah, ini suara dari NB ya. 550. Sekarang kita coba dengerin suara dari G1. 1 2 3. Nah, treble ya teman-teman, treble banget. Ini volume saya turunin lagi, terlalu kencang. 1 2 3 3 2 1. Nah, treble banget. Sementara kalau untuk kita menggunakan POC nggak perlu kenceng-kenceng teman-teman ya. Beda kalau kita menggunakan HT karena apa namanya jauh ya. Itu suara treble mempengaruhi pancarannya. Jadi kalau gunakan POC nggak usah. POC itu justru suaranya lebih
ke arah soft itu lebih enak kalau kita untuk komunikasi lama ya teman-teman. Kalau ini terlalu tajam, dan ini mungkin kalau lama ya agak sedikit kurang nyaman. Tapi kalau ini sangat nyaman untuk kita dengarkan untuk dari Serda ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita akan coba tes dari analog to POC ya. Mudah-mudahan ada teman kita yang masih bisa standby, dan saya akan suruh untuk mancar ke repeater analog ya. Teman, kita coba teman kita nggak online. Kita coba tadi Mas Krevul saya coba nggak online ya, udah tidur mungkin ya. Nah, kita akan coba aja untuk masuk ke repeater. Kita balikin ke grupnya ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba pindah dulu. Kita akan dengarkan balikannya aja. Oh, ini nggak usah dipindah yang ini ya. Yang ini tetap aja. Biar kita tahu bahwa kalau sudah beda grup itu nggak bisa masuk di sini. Kita coba ya. Ini saya pindahin dulu. Oke, ini sudah masuk ke repeater. Nah, kita akan monitor di repeater berarti pakai ini ya. Kita coba ya. Masuk teman-teman ya. Saya coba ya. Jadi ini masuk ini di sini. Ini analog ya. Jadi mancar ke hybrid, hybrid mancar ke repeater, repeater receive-nya di sini. Coba ya. 1 2 3 1 2 3. Nah, itu masuk ya, teman. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Selamat malam. Apakah ada yang monitor? Kita dengarkan apakah ada yang monitor, kita coba dengarkan. Dan kalau ini kita mancar di langsung analog, ini juga bisa dengerin teman. Kita coba ya. Dicoba Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apakah ada yang monitor? Selamat malam. Kedengaran teman-teman ya. Jadi masuk di sini dari analog to POC melalui repeater hybrid ya. Suaranya enak banget teman-teman. Suaranya enak, speakernya ini enak banget. Dan ini sudah ada yang masuk, tapi nggak tahu siapa ya. Dan sudah malam ya. Di repeaternya Yankee Hotel 2 Uniform Golf Mike. Oke teman-teman, jadi Serda NB550 ini kalau saya pegang-pegang ya cukup ringan, kemudian modulasinya cukup enak, speakernya empuk ya suaranya, kemudian juga untuk mikrofonnya ini kalau kita untuk ngomong juga enak suaranya. Jadi kesimpulan saya untuk NB550 ini POC-nya cukup worth it teman-teman ya, karena layarnya juga kita lihat sudah berwarna, kemudian menu-menunya simple, tulisannya besar, sehingga memudahkan kita untuk membaca, dan tentunya informasi yang ada di layar ini nggak macam-macam, hanya seperti ini dan sangat komunikatif sekali, sehingga informasi yang ada di sini benar-benar sudah bisa kita baca secara informatif ya, nggak ada yang aneh-aneh di sini ya untuk informasi yang ada di layar ini. Dibandingkan yang ini ya, ini terlalu kecil ya, kecuali kalau kita misalnya kalau teman-teman udah tua ya, lihat ini agak kecil ya, jadi agak sulit. Tapi kalau masih muda pakai ini aman. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau dengan G1 itu, kalau G1 ini baterainya mungkin dari pagi sampai sore udah habis. Kalau ini pagi sampai sore aman teman-teman ya. Jadi Anda menggunakan Serda NB550 ini, POC-nya baterainya cukup irit. Nah, sekian saja dari saya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat review kita mengenai POC dari Serda NB550. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye bye.